Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesekian kalinya kita bertemu dengan seluruh warga kurikulum, ya, dengan Bapak Ibu semua untuk berdiskusi sharing yang terkait dengan tugas-tugas kita. Ya. Perkenalkan saya share materi. Share materi. Ya. Apakah sudah bisa dilihat presentasi saya? Sudah, Bapak. Sampun ya. Sampun. Baik. Sampun, Pak Ut. Oke. Turun ya. Saya akan Bapak Ibu ini terkait tanggung jawab Waka Kurikulum dalam peningkatan literasi. Saya judulnya itu. Judul hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru, teman-teman kita, Bapak Ibu guru itu, menjadi tanggung jawab Waka Kurikulum untuk menjaga atau menjamin kualitasnya atau menjamin mutunya. Jadi kalau di satu sekolah kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu kurang berkualitas, maka menjadi tanggung jawab Wakakur itu untuk berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan itu. Nah, kalau nanti pembelajaran itu sudah berkualitas, akan ditandai ya, dengan terbentuknya iklim pembelajaran yang baik. Dan iklim pembelajaran yang baik itu salah satunya adalah terbentuknya budaya literasi membaca dan menulis. Jadi di sini Bapak Ibu, proses pembelajaran yang baik akan melahirkan iklim belajar yang ditandai dengan terbentuknya budaya literasi membaca dan menulis. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu itu literasi membaca dan menulisnya bagus, itu karena kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kalau semua guru mengkondisikan siswanya semua agar mereka dalam proses mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu dilatih dengan membaca, menulis, budaya literasi, tidak sekedar menyelesaikan materi, tetapi melalui mata pelajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan itu sebenarnya sedang membudayakan literasi membaca dan menulis. Maka tugas Waka Kurikulum adalah bagaimana teman-teman kita itu selama proses pembelajaran itu membangun iklim belajar yang membudayakan literasi membaca dan menulis. Nah, aspek dari budaya literasi itu ada 3. Pertama, terbentuknya budaya baca tulis di luar kelas. Jadi nanti dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, misalnya seorang guru biologi katakanlah. Guru biologi tidak hanya sekedar menyampaikan materi
KD-nya biologi selesai, tapi guru biologi itu melalui pelajaran biologi membentuk budaya belajar anak, dilatih melalui budaya belajar anak, sampai kalau dia tidak ikut pembelajaran biologi di kelas, di luar itu dia suka baca-baca tentang materi biologi. Kalau itu guru sejarah juga begitu. Bagaimana setelah mengikuti pelajaran sejarah itu, di luar pelajaran sejarah, mereka suka baca-baca tentang sejarah. Nah, berarti guru biologi, guru sejarah yang demikian itu sudah mendorong terbentuknya baca tulis di luar kelas. Aspek yang berikutnya, ini baru aspek dasarnya. Kalau sudah terbentuk budaya baca tulis di luar kelas, nanti anak-anak itu sampai menghasilkan karya-karya literasi yang dipajang di mading atau dimuat di majalah sekolah. Bahkan ya, di aspek yang ketiga, terpublikasikannya karya literasi siswa. Kalau tiga hal ini sudah bisa direalisasikan, itu wakakurnya hebat. Nah ini. Dan saya berharap teman-teman wakakur berupaya untuk mengupayakan ini, berupaya untuk mewujudkan ini. Jadi tidak sekedar bikin jadwal, mengkoordinir ulangan, enggak begitu. Ya. Ini adalah kinerjanya, ya, dampak dari kinerjanya wakakurikulum. Ya. Kita sekarang selalu setiap pekerjaan harus dampaknya apa. Tidak sekedar terlaksana apa tidak, tapi dampaknya apa. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah, indikator terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas itu, jika siswa telah menjadikan kegiatan membaca dan menulis sebagai suatu kegiatan rutin yang menyenangkan dengan kemauan sendiri, ya, tentu karena ada dukungan di sekolah, madrasah, maupun di rumah. Jadi kalau anak-anak sudah suka membaca sejarah, suka membaca teknologi, suka membaca buku-buku agama, suka membaca ya perkembangan yang ada, wah luar biasa. Inilah yang nanti akan kita capai. Nah, kalau ini saya kaitkan dengan akreditasi dengan sistem IASP 2020, indikator instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020, kalau sudah indikator ini terbentuk, ini sudah kualitas tertinggi, level tertinggi. Jadi budaya membaca sampai taraf ini terbentuk ini. Ini level tertinggi. Yang kedua, nah, ini indikator terpublikasinya karya literasi siswa di perpustakaan, majalah dinding, dan di masyarakat. Ini kalau level tertingginya itu sampai di media cetak, media elektronik, atau di media sosial. Jadi kalau di Facebooknya anak-anak itu sudah tidak sekedar isinya keluhan atau status-status yang melo, tetapi di sana adalah tulisan-tulisan dari hasil mengekspresikan hasil membaca mereka. Itu namanya mempublikasikan karya literasi. Oke, ini dulu Bapak Ibu. Nah, mari kita diskusikan sekarang. Hari ini kita bahas ini aja. Ya, silakan kita diskusi, kita sharing untuk memperdalam ini materi kita hari ini. Jadi ini kinerja wakakur dalam literasi, ya, literasi baca tulis di sekolah. Jadi kalau nanti ini
tanpa ada gerakan literasi yang 15 menit loh ya. Ini peran proses pembelajaran yang ada di kelas ini. Ya. Oke, silakan ada yang menanggapi. Monggo Bapak Ibu. Ya. Nah ini misalnya MBS nih Mas Nurdin ya. Ya ini gimana mengkondisikan seperti itu ya, sampai anak-anak punya ya, kalau di sana anak-anak itu senang membaca buku-buku agama ya. Anak-anak itu senang membaca tarikh ya sejarah Islam misalnya. Anak-anak itu senang ya kan ada yang senang teknologi juga, baca masalah teknologi ya. Nah itu. Kemudian anak-anak juga sudah mau membuat tulisan-tulisan di media sosial, syukur sampai media cetak ya. Di media sosialnya itu tulisan-tulisan yang berkualitas. Ya, misalnya di sana dia menceritakan bagaimana keteladanan Rasulullah dalam hal belajar misalnya, keteladanan Rasulullah dalam hal menghormati orang tua dan seterusnya. Ini luar biasa. Nah kalau sudah seperti itu dan ya, ini berarti sudah ada budaya literasi ya, di mana karya siswa itu terpublikasikan di media sosial. Oke, silakan ada yang ingin menanggapi. Saya nganu dulu ya, stop screen dulu. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdiskusi. Silakan. Oke. Monggo, ini banyak sekali ada Pak Agus Widodo. Pak Agus, gimana Pak Agus? Ada tanggapan di Kaliwungu? Ya, oh iya Bapak Ibu, ini sekaligus ini mewartakan sesuatu yang bagus. SMA Kaliwungu itu kemarin mengikuti lomba penelitian, ngirimkan 5 anak, dan kelima-limanya jadi juara. Nah ini luar biasa ini. Ya, ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3, dan ada yang juara harapan. Jadi lengkap. Tapi satu sekolah kirim 5 itu diborong juaranya itu di tingkat provinsi. Nah ini tentu bukan yang didapat dengan tanpa usaha. Nah di sini nanti bisa sharing itu Pak Agus, bisa sharing, bisa menghadirkan pembinanya. Nah, oke, monggo silakan kita berbagi. Matur. Halo, Pak. Silakan Pak. Non sewu di SMA 1 Kaliwungu itu tentang literasi. Alhamdulillah kami warga SMA 1 Kaliwungu baik Bapak Ibu guru maupun anak sudah bisa menerbitkan buku, Pak Ud. Menerbitkan buku ya, ya bagus. Terus bukunya diterbitkan. Ini bukunya. Oh, bukunya. Oh ya. Nah ini bukunya. Kemudian ini adalah karya dari Bapak Ibu guru dan anak-anak Pak Ud. Oh iya. Jadi kebetulan ini saya berikan contoh untuk yang karya anak Nah ini Sonsewu. Ini adalah karya anak yang ini dari siswa itu fotonya pengarangnya Pak Ud. Oh iya. Jadi itu non sewu dalam rangka Hari Sumpah Pemuda bulan Bahasa kemarin kita mengumpulkan naskah dari anak-anak kemudian dibukukan. Kebetulan jadi 2 jilid Pak Ud. Iya. Ada jilid 1 dan jilid 2. Oke. Ada 2 jilid. Saking banyaknya. Ada berapa judul, Bu? 1 judul karyanya. Ada. Ya. Oke.
berapa? 60-an. Nggih. Ya. Juga ada judul nggih. Nggih. Yang berikutnya ini ada wacana lagi dalam rangka HUT RI yang ke-75 karena lomba membuat puisi bebas, Pak. Membuat puisi bebas ya, bagus. Oke. Ya. Dan itu rencananya juga mau dibukukan. Saya ada tim yang mengedit semacam itu agar yang bisa dibukukan itu biar dari karya-karya yang anak-anak asli gitu. Karena Nun Sewu ada beberapa yang disinyalir kok semacam meniru macam itu. Ya itu kira-kira dari SMA 1 Kaliwungu seperti itu Pak Ul. Jadi terkait dengan literasi kami sudah menampung karya siswa kemudian dibuat di satu buku. Begitu Pak Ud, Nun Sewu pengalaman dari SMA 1 Kaliwungu. Terima kasih. Ya. Bagus ya. Bagus Pak Agus, terima kasih ini. Ini Bapak Ibu untuk yang lain barangkali bagi yang sudah lebih dari itu oke, enggak masalah. Tapi bagi yang belum, apa yang sudah dilakukan di SMA 1 Kaliwungu itu bisa di ATM, ditiru, terus dimodifikasi. Ya, silahkan. Nanti saya berharap yang ikut ini segera bergerak untuk melakukan modifikasi, ya, sehingga ada peningkatan di Bapak Ibu. Ya, nah paling tidak kita sudah dapat ide. Ternyata kumpulan puisi bisa. Bahkan Bapak Ibu yang paling sederhana, kumpulan status Facebook pun bisa jadi buku kalau itu statusnya status yang bagus. Ya. Enggak, ini bagus. Oh Pak Agus ini tolong yang hasil 5 karya anak-anak itu hasil penelitiannya barangkali juga bisa dibukukan sekalian, ya, dibukukan sebagai buku laporan penelitian atau diubah menjadi buku. Ya, menjadi buku yang bisa diterbitkan. Itu akan memberikan kebanggaan kepada anak-anak. Ya. Oke, sekolah yang lain silakan. Ya, silakan. Monggo, ini ada SMA 1 Pekalongan, ada SMA 1 Bojah, ya, Pak Lokman, ya, ada SMA 1 Pegandon, Pak Khairul, SMA Muhammadiyah Waleri, oke. Kemudian ada SMA 1 Paten, Bu Susanti, SMA Gendrus, ya. Tolong yang masih belum ada namanya, tolong bisa diubah, di-rename menjadi nama sehingga saya bisa menyapa Bapak Ibu. Bu Wigatiningsih, ya, Pak Nurudin, ya. Yang sekolah itu nama sekolah sama namanya siapa. Silakan kita sharing bagaimana mengembangkan literasi. Tadi SMA Kaliwungu sudah. Bojah kelihatannya ada sesuatu yang bisa di-share, Pak. Silakan, Pak. Masih di mute itu kelihatannya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Saud. Waalaikumsalam. Monggo. Bapak-bapak yang kami hormati, kami dari SMA 1 Bojah ya memang sangat iri dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi dari Kaliwungu. Ternyata luar biasa, bisa menghasilkan karya-karya yang biasa juga dari anak-anak. Ini memang kontribusi Bapak Ibu Guru dan Wakakurnya yang luar biasa. Untuk SMA 1 Bojah masih demi Bapak ini ya kami mencoba membuat semacam majalah yang sudah diterbit dari karya Bapak Ibu Guru maupun karya anak-anak untuk kemarin di launching pada saat MPLS. Ini sudah menghasilkan dengan judul kan untuk masalahnya. Bapak Ibu Guru juga membuat buku untuk ontologi yang memang masih sangat-sangat terbatas karena memang butuh semacam
himbauan atau support dari para atasan ya untuk lebih maju teman-teman Bapak Ibu guru atau semacam intensif barangkali bisa dikatakan demikian untuk lebih merangsang teman-teman Bapak Ibu guru berkarya sehingga nanti ketika Bapak Ibu berkarya maka anak-anak akan mengikuti apa yang menjadi yang dilakukan Bapak Ibu gurunya. Mungkin itu Pak Ut belum banyak yang SMA 1 Boja punyai kaitannya dengan literasi, tapi sudah mulai mencoba, termasuk perpustakaannya mulai berbenah untuk menambah daya tarik minat baca anak-anak. Demikian Pak Ut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebuah rintisan yang bagus Pak. Ya, sebuah rintisan yang bagus. Jadi lebih baik itu teman-teman itu melakukan saja, ya, sehingga dia menjadi model bagi anak-anak. Ya. Selain melaksanakan tugas-tugas rutin, ada mengajar dan sebagainya. Kalau nanti ini guru nanti sudah akan fungsinya akan menjadi ini tereduksi. Karena apa, bisa digantikan oleh YouTube, bisa digantikan oleh Google ya, oleh aplikasi pembelajaran itu. Tetapi kalau dia menjadi model bahwa gurunya itu penulis buku ya, gurunya itu bisa sering nulis di media, wah luar biasa. Itu pasti akan menjadi model. Nah itu yang tidak bisa tergantikan oleh aplikasi apapun. Nah, dan itu akan sangat menginspirasi anak-anak. Jadi nanti saya berharap ya kita sharing begini ini nanti, kemudian ada tindak lanjut setelah ini action apa gitu. Nah, minggu depan atau bulan ini minggu depan sudah kita bicara yang lain lagi. Tetapi apa yang diperoleh di sini bisa segera ditindaklanjuti untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka peningkatan kualitas di sekolahnya masing-masing. Silakan, ada yang mau sharing lagi? Ya. Pak Din, ini ada ide apa ini setelah mendengar dari 2 sekolah ini? Ya. Tergambar rencana apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Tadi dari yang terakhir itu benar, memang kalau tidak dimulai dari guru itu hasilnya hanya siswa tarik-tarikan saja. Ya. Untuk kami karena basicnya adalah ada boardingnya, ya, kami mencoba tahfidz kami ya sebagai bentuk sebagai media evaluasi juga ya, evaluasi, motivasi dan sebagainya. Kami mau memproduksi tahfidz yang direkam, ya, terus selanjutnya di-sharekan di YouTube. Ya. Untuk itu kemarin guru MBS kami minta belajar pada ahlinya, ya. Juga kami siapi dengan peralatan rekam seadanya. Insya Allah di situ bagi kami sebagai memotivasi siswa yang seluruh siswa, ya, karena nanti seluruh siswa harus ada produk, 1 semester harus ada produk. Ya. Entah itu mereka mau pidato, entah itu mereka mau hafidz Quran, tilawah, tartil, ya, atau yang lainnya. Model sekarang memang kita tidak harus berbeda cara minta anak untuk belajar. Tidak bisa, ayo kamu hafalin, tidak bisa. Tapi sebentar lagi kamu harus membuat ini. Silahkan kamu sendiri harus ngapalin. Itu Pak Ut, terima kasih. Ya, bagus, ini sebuah rancangan yang sangat baik ya. Baik, monggo direalisasi ya, direalisasi. Inilah gunanya kalau kita sharing ya. Ternyata banyak ide yang bisa kita peroleh dari teman-teman kita. Jadi kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang ini belum, teman kita sudah, ya kita nanti bikin sesuatu yang beda. Oke, yang lain ini ada tampak itu SMA Waleri ya. Monggo silahkan, barangkali ada sesuatu yang bisa di-share di kita. Waktu kita tinggal 5 menit ya. Nanti jam 1 saya akhiri ini. Ada yang
Monggo, silahkan. Ya. Monggo Bu, barangkali ada yang bisa ada berbagi dengan teman-teman ini. Mumpung kumpul ini. Belum dihidupkan ya, belum dihidupkan audionya. Audionya dihidupkan dulu. Berikutnya nanti saya beri kesempatan. Assalamualaikum Pak Utomo. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singorojo ya, siap-siap ya. Monggo Bu. Monggo Bu. Saya Silakan. dulu nggih. Nggih, panjenengan dulu ya. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak, ini mohon maaf juga karena terlambat tadi kan harus upload data ke cabang dinas nggih. Ya, selama PJJ ini Pak ternyata banyak sekali kegiatan pembelajaran itu yang ternyata di luar dari dugaan saya sebagai guru Pak. Dalam penggunaan IT itu ternyata anak itu kan bisa mengkoreksi sedetail mungkin apa yang dilakukan gurunya lewat classroom. Kebetulan kan sekolah kami pakainya classroom karena saat itu belum ada pelatihan dari Office 365. Ternyata malam pun gurunya itu membuat tugas lain sebagainya, itu anak-anak masih aktif juga di depan HP maupun komputernya masing-masing. Kemudian ini di sekolah kami kan kebetulan juga selama PJJ itu kan ada pelaporan istilahnya agenda mengajar online yang diisi oleh guru-guru. Jadi apa yang diajarkan guru setiap harinya, kemudian juga guru mendata siapa siswa yang tidak masuk pada mata pelajaran itu tiap hari harus dilaporkan, kemudian direkap di kurikulum. Hari itu juga di-share secara umum. Jadi kegiatan agenda mengajar kelas 10, 11, 12 itu semua guru di pihak sekolah tahu semuanya. Kemudian yang kedua itu koneksinya terputus ya. Baik, ya. Ini terputus ini, terputus dari kami apa koneksi kami ini yang Baik Bapak Ibu, ini karena kita didesak oleh waktu ya, oleh waktu juga ya. Perlu kami sampaikan, kita nanti ketemu hari Selasa lagi pukul 12.30 sampai 13, ini setengah jam ya. Nanti kita bisa berbagi kayak gitu. Ya, kita bisa berbagi ya. Tolong ini mestinya saya ingin mendengar dari Singorojo, tetapi rasanya tinggal 1 menit sudah sangat mepet ya. Disimpan dulu. Hari Selasa yang akan datang 12.30 bergabung, nanti tolong bisa nge-share terutama yang terkait dengan bagaimana sih melaksanakan sekolah yang menyenangkan, karena Singorojo itu adalah salah satu sekolah pilot project-nya sekolah menyenangkan ya. Nanti kita bisa berbagi dari waka kurikulumnya. Yun tolong disiapkan juga termasuk pengembangan literasinya seperti apa. Saya kira untuk pertemuan kita kali ini, mohon maaf, saya akhiri itu dulu ya. Kita sambung lagi minggu depan ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Ya, saya mohon maaf karena hanya bisa 30 menit itu saja. Kadang-kadang ada keterlambatan. Ya. Semoga ini bisa istiqomah setiap Selasa kita setengah jam belajar bareng. Ya. Untuk teman-teman yang nanti barangkali tidak sempat mengikuti, nanti ini saya minta izin saya upload di channel YouTube saya sehingga bisa diikuti juga di YouTube saya, bisa didengarkan kembali sehingga apa yang Bapak Ibu sampaikan yang bermanfaat itu akan lebih luas cakupannya
bisa dirasakan, bisa digunakan oleh teman-teman di tempat lain. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.